Bapak Ibu Guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Esther Margareta Sitorus. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 52 Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu cara atau proses yang dilakukan secara kolaboratif untuk menciptakan kondisi agar murid dapat berpikir untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada masyarakat dengan karakter yang lebih kuat. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saat ini, mari kita lihat contoh dari kasus yang pertama. Engge adalah seorang siswa kelas 8A. Pada saat pelajaran bahasa Inggris, dia terlihat hampir tertidur di kelas pada saat kerja kelompok. Bahkan, dia juga tidak mengerjakan tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. Berikut adalah skenario lengkapnya. Halo Engge, selamat pagi. Sehat Miss. nak? Sehat, Miss. Sehat Baik. ya? Baik ya, bener ya? Ya, baik, Miss. Oke. Orang tua gimana sayang? Baik, Miss. Biasa-biasa aja sih. Biasa aja ya. Kalau belajar kamu di sekolah dengan teman-teman gimana? Biasa-biasa juga sih, Miss. Biasa-biasa ya. Kira-kira kamu ada mau cerita sesuatu nggak sama Miss? Enggak sih, Miss. Saya rasa semuanya baik-baik aja. Bebe aja. Iya. Terus ngapain Miss panggil ya ke sini ya? Saya nggak tahu juga, Miss. Nggak tahu. Jadi begini nak, saya lihat kamu agak berbeda hari ini. Miss Esther mau menyatakan bahwasanya setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan Miss Esther ya. Miss Esther bukan manusia yang sempurna. Miss Esther juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tadi Miss Esther melihat bahwa waktu pekerjaan kelompok khususnya itu kamu hampir saja tertidur. Ya, dan setelah pengumpulan tugas juga ternyata tugas kamu tidak ada. Miss Esther tadi lihat ya, Miss. Ya dong nak, apa sebenarnya yang terjadi nakku? Jadi gini, Miss. Semalam itu saya tidurnya larut malam, Miss. Larut malam, kenapa? Nah, gini Miss yakin sih kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Coba ceritakan sama Miss kenapa. Jadi gini, Miss. Semalam itu saya main game online. Terus saya kebablasan. Ternyata itu sudah jam 12:30, Miss. Oh gitu. Kamu pasti sangat senang ya bermain game online. Iya, Miss. Soalnya kemarin kebetulan tim saya menang. Jadi saya kebablasan main sampai 12:30. Nah, Miss bisa paham bahwasanya kamu tadi senang bermain games karena Miss juga pernah melakukan hal tersebut khususnya saat libur gitu ya kan. Nah, tapi apakah hal yang kamu lakukan itu benar? Nggak benar sih, Miss. Salah. Enggak ya. Nah, kira-kira sekarang Miss mau nanya lagi, apa ya hal ataupun dampak negatif dari yang kamu lakukan ini? Dampak negatifnya sih, saya rasa saya jadi kurang fokus dalam belajar. Dan saya juga jadinya banyak ketinggalan pelajaran sih, Miss. Banyak ketinggalan pelajaran ya, karena tadi sempat mengantuk gitu ya. Sekarang Miss mau tanya lagi nih, kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa yang telah Engge langgar sebenarnya atau yang telah Engge tidak patuhi? Saya kurang menghargai guru dan teman-teman saya sih, serta kurang disiplin juga. Jadi Miss sangat senang nih, Engge sudah bisa langsung tahu apa yang menjadi kelalaiannya atau kesepakatan kelas apa yang sudah kamu tidak laksanakan gitu ya. Nah, sekarang mari kita fokus ke solusinya. Kira-kira kalau dari kamu sendiri nak, apa ya
solusi atas hal yang barusan saja kamu lakukan? Kedepannya saya akan mengurangi main game online sampai larut malam terus akan tidur lebih cepat. Oke, bagus. Kalau kamu memang menyadari bahwasanya hal tersebut salah ya, Miss nggak mau karena Miss Esther kamu melakukan itu, tetapi bahwasanya kamu sadar bahwasanya hal tersebut tidak benar, ya. Lalu bagaimana dengan keyakinan kelas yang telah kamu langgar, Nak? Atau yang tidak kamu lakukan? Begini Miss, karena saya sudah tidak mengerjakan tugas dan juga hampir tertidur ketika kerja kelompok. Jadi yang pertama-tama saya akan meminta maaf terhadap teman-teman dan juga Miss karena sudah mengganggu kenyamanan bersama. Juga saya akan mengerjakan tugas yang baru saya kerjakan, serta saya akan mencoba merangkum materi pembelajaran hari ini yang sudah tertinggal. Wow, luar biasa ya. Miss bangga sekali loh sama kamu, bahwasanya kamu bisa mengerti apa yang kamu lakukan dan mencari solusi atas hal tersebut. Dan saya melihat juga solusi yang kamu berikan itu sangat masuk di akal dan benar-benar menurut saya bisa menjadi solusi yang terbaik gitu. Jika kamu mengalami nanti kesulitan dalam merangkum materi itu, kamu bisa bertanya kepada temanmu ya kan, dan juga kepada Miss. Oke, Nak? Siap Miss, makasih ya Miss sudah mengingatkan saya atas hal yang sudah saya lakukan. Saya juga meminta maaf Miss atas perilaku saya yang telah melanggar kesepakatan tugas kita Miss. Tidak apa-apa Nak, Miss juga senang ketika Miss bisa membimbing kamu menjadi manusia ataupun menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi sekali lagi, jika ada hal yang ingin kamu sampaikan atau mungkin kamu mengalami kesulitan atau butuh bimbingan dalam belajar, tidak apa-apa, langsung diberitahu kepada Miss saja. Oke Miss, makasih Miss. Iya sayang. Boleh langsung balik ya ke kelas ya Nak ya? Oke Miss. Selamat pagi semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Bengsiata Sane dari kelas 8A. Di sini saya akan membagikan tanggapan saya setelah berdiskusi dengan Miss Esther mengenai masalah saya di kelas. Saya merasa lebih senang dan lega karena saya telah menemukan solusi dari permasalahan saya yang sering tidak fokus di kelas, dan saya diberikan solusi oleh Miss Esther yang tidak bertele-tele dan dapat mudah dimengerti, sehingga semoga saya ke depannya lebih fokus dan belajar. Sekian, terima kasih. Kasus kedua. Pada suatu hari, Komisi Kebersihan di kelas 8A melaporkan bahwa Hubertus tidak melaksanakan piket kelas. Miss Esther memanggil Hubertus untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Selamat pagi Nak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, Miss. Baik, Miss. Baik ya? Baik. Orang tua gimana, baik? Baik. Baik, oke deh kalau gitu ya. Kira-kira kamu tahu nggak ya, Miss Esther panggil kamu ke sini ngapain? Kurang tahu. Ya, jadi begini Nak, Miss mendapat laporan dari Komisi Kebersihan di kelas kamu, bahwasanya kemarin kamu seharusnya melaksanakan piket kelas ya, tetapi kamu tidak melaksanakannya. Apakah benar seperti itu? Kenapa diam Nakku? Gini, berbuat salah itu hal yang wajar ya, dan saat ini Miss hanya mau mencari solusi sih Nak, atas apa yang telah terjadi gitu. Jadi coba kamu ceritakan kepada Miss. Benar, Miss. Saya kemarin tidak melaksanakan piket. Wah, kenapa Nak? Miss yakin kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak melakukan itu. Karena saya takut ditinggal teman-teman saya, Miss. Ditinggal kemana? Ditinggal untuk pulang sekolah. Oh, ditinggal pulang sekolah. Oh, kamu berjalan kaki dengan teman-teman kamu gitu. Ya, betul, Miss. Oh, jadi itu alasannya. Miss bisa paham sih alasan kamu, karena nggak enak ya, apalagi kalau jalan kaki, sendirian pula. Ya, betul, Miss. Apalagi saya pulangnya dengan jalan kaki dan jaraknya juga cukup jauh. Oh iya, rumah kamu cukup jauh juga ya dari sekolah. Oke lah Nak,
Miss bisa tahu kok, bisa paham bagaimana alasan kamu. Namun di sisi lain, apakah tindakan kamu ini adalah suatu tindakan yang benar? Atau mungkin Miss butuh membimbing kamu karena kamu telah melakukan sebuah pelanggaran atas keyakinan atau kesepakatan yang telah kita buat. Ya, benar nih, saya telah melanggar kesepakatan kelas kita. Iya, kita membuatnya bersama-sama kan ya kemarin kesepakatan kelas kita. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar, Nakku? Kesepakatan untuk melaksanakan piket serta keyakinan untuk menjaga kelas Miss dan kenyamanan kelas melalui kebersihan kelas. Di samping itu, saya juga tidak disiplin dan tidak peduli terhadap teman-teman kelas saya, Miss. Wah, Miss sangat senang kamu ternyata sadar ya, Nak. Bahkan juga kamu bisa mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan Hubertus juga sadar bahwasanya kamu melanggar atau tidak menepati kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Sekarang, Miss mau tanya lagi. Kira-kira apa ya solusi untuk masalah ini? Kalau menurut dari Hubertus sendirilah. Saya akan melaksanakan jadwal piket saya seterusnya, Miss. Dan selain itu, saya akan meminta maaf kepada teman-teman saya atas perbuatan yang telah saya perbuat. Dan juga saya akan membantu teman saya yang piket, khususnya membantu komisi kebersihan dalam mengontrol kebersihan sepanjang hari, Miss. Ya. Oh, jadi kamu mau meminta maaf tadi, baru yang pasti kamu akan melaksanakan piket kamu dan membantu teman. Ya, Miss. Khususnya membantu komisi kebersihan ya. Ini senang sekali bahwasanya kamu bisa menyadari apa yang kamu lakukan, bahkan juga kamu bisa mengerti gitu apa solusi dari hal yang sudah kamu lakukan. Dan Miss yakin sih kedepannya juga Hubertus akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi suatu pelajaran juga bagi teman-teman yang lainnya untuk tidak melaksanakan hal yang seperti ini lagi. Iya, Miss, dan saya juga minta maaf kepada Miss karena perbuatan yang telah saya buat. Dan juga saya juga berterima kasih kepada Miss karena Miss telah mengingatkan saya atas kesalahan yang saya perbuat ini, Miss. Dengan senang hati, Nakku, karena itulah tugas Miss kan. Saya orang tua kamu di sini, jadi kamu bebas sebenarnya mau berbicara apapun ya. Apa ada lagi yang mau kamu sampaikan, Nak, mengenai hal ini atau mengenai keluhan kamu di dalam kelas? Tidak ada, Miss, semuanya baik-baik aja. Semuanya bebek aja ya, yakin ya, Nak ya? Yakin, Miss. Oke deh, kalau begitu kamu sudah bisa kembali lagi ke kelas. Oke. Lanjutkan pelajaran kamu ya. Kasih ya, Miss. Iya sayang. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Hubertus Buulolo. Saya dari kelas 8A. Di sini saya sangat senang karena telah berdiskusi kepada Miss Esther karena saya dapat mengetahui dan tahu apa permasalahan yang telah saya perbuat di kelas. Dan juga sehingga saya bisa mendapatkan solusi yang begitu bermanfaat untuk saya ke depannya. Selamat pagi. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, salam guru penggerak.